Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawamu ke sebuah kisah yang bukan hanya menyeramkan, tapi juga menyayat hati. Tentang seorang ibu yang bahkan setelah kematian, masih belum bisa melepaskan anaknya. Tentang cinta yang terlalu kuat hingga menembus batas antara hidup dan mati. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Karena mungkin setelah ini, kamu tidak akan pernah melihat kasih ibu dengan cara yang sama lagi. Inilah Onara. Hujan turun sejak sore, membasahi halaman rumah sakit Harapan Bunda yang mulai lengang. Lampu-lampu koridor menyala redup, memantulkan bayangan panjang di lantai keramik yang dingin. Di salah satu kamar rawat inap lantai 2, seorang wanita bernama Onara duduk di tepi ranjang sambil menggendong bayinya yang baru berusia 3 bulan. Wajah Onara pucat, bibirnya kering, nafasnya sesekali terengah, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Namun ia berusaha tersenyum, menatap wajah kecil di pelukannya. Tidak ada yang tahu. Tidak suaminya, tidak keluarganya, tidak juga bayinya. Onara mengidap penyakit jantung sejak sebelum menikah. Dokter sudah berkali-kali memperingatkannya agar tidak kelelahan, tidak stres, dan rutin kontrol. Tapi Onara memilih diam. Ia takut. Takut suaminya, Hadi, akan marah. Takut dianggap lemah. Takut rumah tangganya retak karena penyakit yang ia bawa sejak lama. Hadi adalah pria keras. Bukan jahat, tapi mudah naik darah. Dan Onara terlalu mencintainya untuk mengambil resiko itu. Pintu kamar terbuka pelan. Seorang wanita paruh baya masuk. Dialah Rina, kakak kandung Hadi. Sejak Onara melahirkan dan harus dirawat karena kelelahan, Rina yang paling sering menemani. "Onara, kamu mandi dulu saja. Aku jagain bayinya," kata Rina lembut. Onara mengangguk. Ia berdiri perlahan, tubuhnya sedikit limbung. Sebelum masuk ke kamar mandi kecil di sudut ruangan, ia mendekatkan wajah ke Rina. "Mbak, nitip sebentar ya. Aku mau mandi," ujarnya lirih sambil menyerahkan bayinya. Rina menerima bayi itu. "Iya, tenang saja. Kamu mandi yang benar." Onara tersenyum tipis, lalu menutup pintu kamar mandi. Air shower terdengar mengalir. Uap hangat memenuhi ruangan kecil itu. Onara memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantungnya yang sejak tadi tak beraturan. Di luar kamar, suara langkah kaki mendekat. 2 orang petugas kebersihan rumah sakit berhenti di depan pintu kamar Onara. Mereka membawa peralatan dan botol semprot berisi cairan bening. "Ini kamar mau ditinggal ya?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, pasiennya mau pulang besok," jawab Rina tanpa menoleh. Petugas itu mengangguk. Mereka mulai membereskan sudut-sudut kamar. Spray dirapikan, sampah dibuang, lalu salah satu dari mereka menyemprotkan disinfektan ke udara. Aromanya tajam, menusuk hidung. Rina sedikit mengernyit. "Mbah, baunya agak kuat ya?" "Sebentar saja Bu, biar steril," jawab petugas itu. Cairan itu menyebar di udara, bercampur dengan aroma obat dan hujan yang terbawa dari jendela yang sedikit terbuka. Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Onara keluar. Langkahnya terhenti. Wajahnya mendadak pucat pasi. Tangannya refleks memegang dada. Nafasnya tersengal. Matanya membelalak seakan melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. "Onara," panggil Rina panik. Tubuh Onara bergemetar. Kakinya tak lagi sanggup menopang. Ia jatuh terduduk, lalu ambruk ke lantai dengan suara berat. "Onara," teriak Rina. Bayi di pelukannya langsung menangis kencang. Perawat dan dokter berlarian masuk.
Suara alat medis, perintah cepat dan langkah tergesa memenuhi kamar itu. Tubuh Onara berbaring kaku di atas lantai, matanya setengah terbuka, nafasnya nyaris tak terdengar. Di tengah kekacauan itu, bibir Onara bergerak. Suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan angin. "Mbak, tolong, anakku." Rina berlutut di sampingnya, menangis. "Iya, Onara, aku jaga, aku janji." Air mata mengalir di sudut mata Onara. Bibirnya membentuk senyum kecil. Senyum terakhir. Beberapa detik kemudian, monitor jantung berbunyi panjang. Datar. Dokter menunduk. "Kami sudah berusaha, tapi Tuhan berkehendak lain. Kami hanya bisa mengatakan, turut berduka." Malam itu, hujan turun lebih deras, dan Onara meninggal dunia, tanpa sempat mengatakan satu pun rahasia yang ia simpan selama ini. Rumah duka malam itu penuh dengan suara tangis dan doa. Lampu-lampu neon menyala putih pucat, membuat wajah para pelayat tampak lelah dan muram. Di tengah ruangan, jenazah Onara terbaring tenang. Wajahnya seolah sedang tertidur. Tak ada yang tahu bahwa wanita itu menyimpan penyakit jantung, bahkan suaminya sendiri. Hadi berdiri kaku di sudut ruangan. Matanya sembab, tapi tak setetes pun air mata jatuh. Pikirannya kacau. Ia terus mengulang satu pertanyaan dalam kepalanya. Kenapa Onara tidak pernah bilang apa-apa? Di sisi lain, Rina menggendong bayi Onara yang terus merengek. Bayi itu seperti mencari sesuatu yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Malam pertama setelah pemakaman, bayi itu dibawa ke rumah Rina. Rumah sederhana 2 lantai yang terletak di ujung gang. Sepi. Lampu jalan sering mati. Angin malam selalu membawa suara-suara aneh dari pepohonan belakang rumah. Rina menidurkan bayi itu di kamar tamu, tepat di sebelah kamarnya sendiri. Ia sengaja memasang lampu tidur kecil berwarna kuning redup. Entah kenapa, sejak kejadian di rumah sakit, Rina selalu merasa tidak benar-benar sendirian. Jam menunjukkan pukul 2:13 dini hari. Keheningan pecah oleh tangisan bayi. Rina terbangun dengan jantung berdebar. Ia duduk di ranjang, mendengarkan. Tangisan itu bukan tangisan biasa. Nada suaranya panjang, pilu, seperti ada rasa kehilangan yang dalam. "Lapar ya?" gumam Rina sambil bangkit. Ia melangkah ke kamar bayi. Saat pintu dibuka, Rina membeku. Di tepi ranjang, ada seseorang duduk. Sosok wanita berpakaian putih kusam, rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajah. Tubuhnya membungkuk, tangannya menepuk-nepuk bayi itu perlahan. Tap, tap, tap. Tangisan bayi itu langsung berhenti. Sunyi. Rina menahan napas. Tubuhnya bergemuruh. Ia mengenali punggung itu, cara duduk itu, gerakan tangan itu. Itu Onara. Air mata Rina mengalir tanpa suara. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Sosok itu tak menoleh, hanya terus menepuk bayi itu sambil bahunya bergetar, seperti sedang menangis. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu memudar, seperti asap yang tersapu angin. Lampu kamar berkedip satu kali. Rina jatuh duduk di lantai. Keesokan harinya, Rina menceritakan kejadian itu pada Hadi. Wajah Hadi langsung tegang. "Kamu kecapean, Mbak, jangan ngaco," katanya keras. "Tapi aku lihat sendiri, itu Onara. Dia nenangin bayinya." Hadi menoleh ke arah bayi yang tertidur pulas. Wajah kecil itu tampak tenang. Tidak ada tanda-tanda rewel atau lapar. Malam berikutnya, kejadian itu terulang. Pukul 2 dini hari. Tangisan bayi.
dan Onara selalu muncul di tepi ranjang. Kadang ia duduk, kadang berdiri, kadang hanya bayangannya yang terlihat di dinding. Setiap kali ia muncul, bayi itu tidak pernah menangis lama, seolah ada tangan yang lebih ia kenal daripada tangan siapapun di dunia ini. Rina mulai mencatat, 1 malam, 2 malam, seminggu, sebulan. Tak pernah sekalipun bayi itu sakit, tak pernah menangis sampai kelelahan, dan setiap malam, Onara selalu ada. Namun ada satu hal yang membuat Rina semakin takut. Setiap kali subuh menjelang, sebelum sosok itu menghilang, Rina selalu mendengar bisikan pelan dari arah ranjang. "Jangan ambil dia, dia masih milikku." Hari-hari berlalu, dan rumah Rina tak lagi terasa seperti rumah. Sejak malam pertama melihat sosok Onara, setiap sudut bangunan itu seolah menyimpan napas lain. Napas yang bukan milik orang hidup. Rina mulai terbiasa terbangun setiap pukul 2 dini hari. Bukan karena alarm, bukan karena mimpi buruk, tapi karena perasaan dipanggil. Setiap kali tangisan bayi terdengar, jantungnya langsung berdebar. Ia tahu sebelum ia berdiri dari ranjang, Onara sudah lebih dulu datang. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Angin menggoyangkan jendela kamar bayi hingga berdecit pelan. Rina berdiri di ambang pintu, menatap ke dalam kamar dengan tubuh kaku. Onara ada di sana. Wajahnya kali ini terlihat jelas, pucat, matanya cekung, namun sorotnya penuh kasih. Air mata mengalir di pipinya, jatuh ke lantai, tapi tidak pernah meninggalkan bekas. "Onara," suara Rina bergetar. Sosok itu menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. "Maaf," bisik Onara. Suaranya seperti datang dari dasar sumur. "Aku belum bisa pergi." Rina menangis. "Kenapa kamu gak bilang soal sakitmu, Nara?" Onara tersenyum pahit. "Aku takut. Hadi marah. Aku cuma mau jadi istri yang kuat." Seketika, Rina teringat semua kejanggalan. Obat-obatan yang pernah ia temukan, napas Onara yang sering tersengal-sengal, wajah pucat yang selalu disembunyikan dengan senyum. Dokter bilang jantungku lemah. Disinfektan itu baunya terlalu tajam. Dadaku sakit sekali. Tangisan bayi kembali terdengar. Onara segera menunduk menepuk-nepuk anaknya dengan gerakan yang sangat lembut. "Aku cuma mau dia aman sampai dia kuat tanpa aku." Keesokan paginya, Rina memutuskan menceritakan semuanya pada Hadi tanpa menyisakan satu detil pun. Kali ini, Hadi tidak membentak. Ia terduduk, matanya kosong, tangannya gemetar. "Jadi, selama ini dia sakit sendirian." Suaranya pecah. "Dia sakit sendirian." Rina mengangguk pelan. Malam itu, Hadi datang ke rumah Rina. Ia ingin memastikan dengan matanya sendiri. Ia ingin tahu apakah arwah istrinya benar-benar masih ada, atau semua ini hanya rasa bersalah yang menjelma ilusi. Jam menunjukkan pukul 2:07. Tangisan bayi terdengar. Hadi berdiri di depan pintu kamar. Napasnya tertahan. Saat pintu dibuka, ia melihatnya. Onara duduk di tepi ranjang, menepuk-nepuk anak mereka. Hadi jatuh berlutut. Air matanya tumpah. "Nara, maafin aku," isaknya. Onara menoleh, wajahnya penuh kesedihan. Ia berdiri perlahan, mendekat ke arah Hadi. Jarak mereka hanya sejengkal. "Aku gak marah.
Tapi aku nggak bisa tenang selama dia masih butuh aku. Lampu kamar tiba-tiba mati. Udara menjadi dingin. Ketika lampu menyala kembali, Onara sudah tidak ada. Namun di lantai, tepat di tempat ia berdiri, terdapat jejak air mata yang perlahan mengering. Sejak malam itu, bayi tersebut tak pernah lepas dari penjagaan. Dan Rina mulai sadar, ini bukan sekedar kasih seorang ibu. Ini adalah ikatan yang belum selesai. Usia bayi itu menginjak 6 bulan. Aneh tapi nyata, ia tumbuh lebih tenang dibanding bayi lain. Hampir tak pernah menangis lama. Tidurnya selalu lelap setiap malam, seolah ada seseorang yang terus menjaganya tanpa lelah. Namun, bagi Rina dan Hadi, ketenangan itu justru menjadi sumber ketakutan. Sebab setiap malam, Onara masih datang. Bukan lagi sekedar bayangan samar. Kini ia tampak semakin jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan, rambutnya terurai basah, seolah selalu habis kehujanan. Matanya cekung, tapi penuh obsesi. Suatu malam, Rina terbangun karena merasa sesak. Udara kamar seperti ditarik keluar, dingin menusuk tulang. Ia melihat pintu kamar bayi terbuka sendiri. Dari dalam, terdengar suara Onara, bersenandung. Nada lagu Nina Bobo yang dulu sering ia nyanyikan. Rina berdiri gemetar di ambang pintu. Onara menggendong bayinya. Onara? Suara Rina hampir tak keluar. Kamu harus berhenti. Sosok itu menoleh, wajahnya berubah. Senyum lembutnya perlahan memudar, digantikan tatapan kosong. Dia anakku, katanya pelan tapi berat. Aku yang melahirkannya, aku yang menjaganya. Tapi kamu sudah meninggal, bisik Rina. Kata-kata itu membuat ruangan bergetar. Lampu berkedip liar. Nangisan bayi berubah menjadi jeritan melengking. Onara menatap Rina tajam. Jangan bilang aku mati. Sejak malam itu, bayi mulai menunjukkan perubahan. Ia sering menatap ke sudut ruangan yang kosong, tertawa sendiri. Tangannya terulur seperti sedang digenggam seseorang yang tak terlihat. Dan setiap kali Hadi mendekat, bayi itu menangis keras, seolah menolak ayahnya sendiri. Hadi tak tahan lagi. Ia mendatangkan seorang ustadz ke rumah. Malam itu, doa-doa dibacakan. Ayat-ayat suci menggema di setiap sudut. Udara bergetar. Angin kencang berhembus dari kamar bayi. Onara muncul dengan wajah penuh amarah. Jangan berhenti, teriaknya. Nangisan bayi memecah ruangan. Ustadz itu pucat. Ikatan ini terlalu kuat. Arwahnya belum ikhlas. Jika dibiarkan, anak ini bisa ikut terikat. Rina menangis. Apa yang harus kami lakukan? Ustadz menatap Hadi. Kamu harus ikhlas. Minta maaf. Lepaskan dia dengan benar. Malam itu, Hadi duduk di kamar bayi sendirian. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh ke lantai. Nara, aku salah. Aku terlalu keras. Aku gak pernah dengar kamu. Sosok Onara muncul di hadapannya. Untuk pertama kalinya, ia tampak lelah. Aku cuma ingin jadi ibu, bisiknya. Sekali saja. Hadi menunduk. Kamu sudah jadi ibu yang hebat. Sekarang,
istirahatlah." Onara menangis. Tangisan yang sunyi memekakkan hati. Pelan-pelan, ia meletakkan bayi itu ke ranjang. Cahayanya meredup. Namun sebelum menghilang, Onara berbisik, "Jika dia memanggilku, aku akan datang." Waktu berjalan pelan, seperti enggan benar-benar bergerak. Usia bayi itu kini 1 tahun. Ia bisa berdiri sendiri, tertawa, dan memanggil kata pertamanya. Bukan ayah, bukan bibi, tapi Ma. Rina terdiam setiap kali mendengarnya. Ada getaran aneh di kata itu, seolah bukan ditujukan pada orang-orang yang masih hidup. Sejak malam Hadi meminta maaf, Onara memang jarang menampakkan diri. Rumah terasa lebih hangat. Tangisan bayi tak lagi muncul tengah malam. Semua orang mulai percaya semuanya sudah berakhir. Tapi kepercayaan itu hanya bertahan di siang hari. Karena setiap kali malam datang, bayi itu selalu menatap sudut gelap kamar, tersenyum, lalu tertidur dengan tenang. Seolah ada seseorang yang menepuk-nepuk punggungnya. Rina pernah mencoba memindahkan bayi itu ke kamar lain. Malam itu, bayi menangis tanpa henti. Tangisan yang berbeda. Bukan lapar, bukan takut. Seperti kehilangan. Dan di depan pintu kamar lama, Rina melihat bekas telapak tangan kecil, basah, menempel di dinding. Sejak itu, kamar itu tak pernah diubah lagi. Hadi perlahan mulai berdamai. Ia bekerja, pulang, mengurus anaknya. Tapi setiap malam, sebelum tidur, ia selalu meletakkan segelas air di samping ranjang bayi. Bukan karena kebiasaan, tapi karena ia tahu ada yang lain di sana. Pada suatu malam hujan deras, listrik padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Rina terbangun oleh suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Dari kamar bayi, Rina mengintip. Di sana, Onara berdiri di tepi ranjang. Penampilannya kini berbeda. Lebih samar, lebih pucat. Tapi senyumnya masih sama. "Aku janji, aku gak akan ambil dia," bisiknya. Rina menahan tangis. "Kamu harus pergi, Nara." Onara menggeleng pelan. "Aku sudah pergi," katanya. Tapi setiap ibu selalu pulang. Ia menunduk, mencium kening anaknya. Lampu menyala kembali. Onara menghilang. Pagi harinya, Rina menemukan helaian rambut panjang di bantal bayi. Rambut hitam, lembut, dan basah oleh air mata. Sejak hari itu, tak pernah ada lagi penampakan. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah. Bayi itu tak pernah sakit, tak pernah rewel di malam hari, tak pernah bermimpi buruk. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang terus berjaga di antara gelap dan terang. Dan hingga hari ini, setiap pukul 2:13 dini hari, bayi itu selalu terbangun sebentar, tersenyum ke arah sudut gelap yang kosong, lalu tidur kembali dengan tenang. Ia hanya menjaga dari tempat yang tak bisa dilihat manusia. Onara pun sering datang saat Hadi sedang pusing memikirkan pekerjaan yang bertumpuk. Ia akan berdiri di samping meja gambar. Karena memang Hadi adalah seorang arsitek, jadi banyak menghabiskan waktunya dengan menggambar rancangan proyek-proyek gedung perkantoran. "Mas, yang semangat. Pekerjakan semua pekerjaan seperti saat aku masih ada. Aku akan temani Mas Kasja." Itu yang dikatakannya.
Mereka tahu kalau Onara hanya menjaga dari tempat yang tak bisa dilihat manusia. Onara tidak pernah benar-benar pergi karena dia sangat mencintai suami dan anaknya. Itulah kisah tentang Onara, seorang ibu yang bahkan setelah nafas terakhirnya berhenti, masih memilih untuk tetap tinggal. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mengganggu, tapi hanya untuk satu alasan: menjaga. Karena bagi seorang ibu, kematian bukanlah akhir dari cinta. Jika kamu berada di posisi Hadi, apakah kamu akan merasa tenang atau justru takut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian punya cerita serupa, cerita yang sulit dijelaskan, kalian bisa kirimkan ke channel ini. Karena di sini, cerita dari mereka akan selalu menjadi tempat bagi kisah-kisah yang tak pernah benar-benar pergi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.